Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tegal akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Saya Agus Arianto dari SD Negeri Semedo. Saya Dede Mariana Sari dari SDIT Al Furqon Selawi. Saya Rianti dari TK Pertiwi 2683 Taman Sari. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat Pak Agus. Syukur alhamdulillah. Ini Bu Dede, saya ingin mendiskusikan sebentar tentang rubrik penilaian jenengan yang nanti akan melakukan coaching ya. Baik dengan ya. coaching jenengan itu. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini? Ya, baik. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah tentang present ya Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagus sekali. Dari tadi kompetensi yang Bu Dede sebutkan tadi yang akan diobservasi secara spesifik itu kompetensi yang mana Bu Dede? Baik, menurut saya yang mendengarkan aktif, kemudian yang memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Bagus sekali. Kemudian satu lagi nih Bu Dede, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan apa ini? Saya ingin coach yang saya kembangkan itu menemukan solusi, Pak, solusi dari permasalahan-permasalahannya dia seperti itu. Secara mandiri ya? Iya, betul sekali. Kalau begitu nanti saya izinkan untuk mengamati coaching Bu Dede dengan coaching, semoga coaching berjalan lancar ya Bu Dede. Baik, terima kasih Pak. Oke Bu Dede. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Dede. Apa kabarnya ini Bu Yanti? Alhamdulillah baik Bu Dede. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kelanjutan kemarin kita ngobrol-ngobrol? Iya Bu, masih lanjut ya Bu. Iya. Ini terkait dengan keresahan saya terkait dengan murid saya yang dalam mengenal huruf itu masih kesusahan Bu, padahal dia itu sudah nanti itu mau masuk SD. Seperti itu. Ya. Baik Bu Yanti. Menurut Bu Yanti ini percakapan kita ini sebenarnya tujuannya kemana ya Bu Yanti ya? Sebenarnya kalau saya sih pengennya gini Bu, kita menemukan solusi bagaimana saya bisa nanti saya mendapatkan solusi bagaimana sih biar anak-anak saya itu murid-murid saya itu bisa mengenal huruf dengan ya mungkin lebih cepat lah, karena ini sudah waktunya nanti mau masuk SD tapi anak-anak belum dapat mengenal huruf gitu Bu. Oke. Menurut Bu Yanti sendiri penyebabnya apa? Kenapa murid-murid Ibu Yanti itu belum bisa mengenal huruf? Mungkin ya saya dalam menerapkan metode untuk anak mengenal huruf itu masih belum sesuai atau mungkin belum efektif kayak gitu, karena selama ini saya menggunakan metode hafalan untuk anak-anak, tetapi ternyata dia hanya hafal saja, tapi ketika ditunjukkan ini hurufnya itu belum bisa Bu. Seperti itu ya. Iya. Jadi pertanyaan saya ke Bu Yanti ini, menurut Bu Yanti metode yang pernah Bu Yanti lakukan ke murid-murid Bu Yanti itu bagaimana ya? Ya itu melalui bernyanyi untuk menghafal. Selain itu juga saya menunjukkan huruf pakai semacam apa sih itu kartu kayak itu ya Bu ya, namanya ada papan untuk huruf itu, kemudian saya ajak anak-anak bernyanyi menghafalkan itu, tetapi ternyata tidak efektif Bu. Tidak efektif Iya. ya. Jadi menurut Bu Yanti rencana ke depan nih, Bu Yanti mau mengembangkan apa lagi seperti itu agar anak-anak juga belajarnya lebih efektif seperti itu? Saya sih punya rencana itu nanti saya karena tipenya anak usia TK itu bermain, jadi mungkin nanti lebih ke dengan bermainnya, kemudian dengan menggunakan media-media yang beragam kayak gitu Bu. Seperti itu. Iya. Selain itu ada rencana lain nggak yang ingin Ibu lakukan, itu apa? Ya, kalau rencana saya pengennya sih gitu, tadi dengan menggunakan metode media yang beragam ya. Nanti setelah itu juga saya menggunakan kartu-kartu huruf itu dengan bermain, nanti saya punya gambaran nih, anak-anak tak ajak bermain menjemur huruf kayak gitu. Menjemur huruf itu nanti saya sediakan
tali rafia atau tambang gitu, tali, itu nanti saya sediakan jepit baju, terus Ya. anak-anak itu saya ajak, menjemur itu hurufnya itu Oke. dijepit, itu Oh, mungkin seperti itu. mungkin dalam bayangan saya itu mungkin anak-anak nanti senang kayak gitu. Oke. Iya. Jadi rencana demi rencana yang ibu sudah susun seperti itu, ibu juga berharapnya anak-anak lebih efektif dalam Betul. belajar. Kemudian komitmen dari ibu sendiri agar rencana-rencana itu dapat terwujud seperti itu. Komitmen dari ibu seperti apa? Yang pasti saya akan, melaksanakan Mhm. rencana saya Iya, tersebut. Ya yang pertama saya akan, berkolaborasi dengan baik. teman sejawat juga, kemudian, eee, saya juga akan mengkomunikasikan, masalah saya kepada, kepala sekolah. Kemudian yang jelas pasti saya harus berkomitmen, saya harus terus mengembangkan ide saya agar anak itu bisa lebih mengenal huruf dengan berbagai metode yang harus saya terapkan. Ya Oke, seperti itu, seperti Bu itu, Dede. iya. Oke, mudah-mudahan dari rencana Ibu yang begitu matang, kemudian komitmen Ibu juga betul-betul sudah terencana seperti rupa. Eee, ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan ke saya, ingin menceritakan beberapa hal apa seperti itu, mengenai anak-anak murid Ibu Oh, ini? ya kalau terkait dengan anak-anak sih mungkin sebenarnya kalau ke anaknya sudah cukup ya, Oke, Bu. Mungkin hanya itu kenapa anaknya seperti itu kan karena tadinya orang tuanya juga yang, pengennya kalau belajar itu ya buku, pensil, kayak gitu. Jadi oke. ketika saya menggunakan metode yang lain agak, menjadi gimana gitu, tapi saya juga sudah punya, rencana itu tadi, kemudian saya juga berarti yang selanjutnya itu saya juga harus komunikasi dengan orang tua ya, Bu, Oke, berarti iya. itu. Berarti alhamdulillah Ibu Tuh, berarti udah punya gambaran solusi buat, permasalahan yang Ibu hadapi iya, sekarang gitu ya. insyaallah Oke. mudah-mudahan mohon doanya ya, Bu, Iya, mudah-mudahan pasti berhasil. ya. Mudah-mudahan ya Bu, karena Oke, etikat baik Ibu insya Allah nanti juga akan membuahkan hasil yang baik juga, seperti iya. itu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dede atas waktunya, Oke, sudah sama-sama Bu mendampingi Yanti. saya. Saya juga merasa senang sekali bisa sharing dengan Bu Yanti. Oke. Sama-sama. Oke, Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu Dede perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Iya, alhamdulillah, Pak, perasaan saya kemudian coach yang sudah, istilahnya sharing dengan saya juga merasa lega Oh, seperti itu, Pak. alhamdulillah Iya. ya. Jadi saya ingin bertanya tadi yang sudah dilakukan Bu Dede saat melakukan coaching tadi itu apa Bu? Ya, baik. Indikator pengembangan yang diinginkan apakah sudah tercapai apa belum? Oke, alhamdulillah, tadi saat kami berkomunikasi gitu ya, Pak, berdiskusi, saya sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta tentunya, Ya. Pak. Sehingga dengan alur tersebut, coach bisa menggali potensi diri, ya, potensi diri dan menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, seperti itu. Bagus sekali ini Bu Dede. Saya juga tadi telah menuliskan beberapa catatan pengamatan ya dari praktik coaching tadi Bu Dede. Yang pertama adalah selama proses coaching, Ibu sudah menggunakan alur tirta sehingga memudahkan coach juga dalam membuat pertanyaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan coach. Kemudian coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, bagus sekali Bu Dede. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Jadi ingin yang saya kembangkan itu lebih memahami lagi Pak tentang alur tirta, sehingga bisa melakukan coaching jauh lebih baik lagi, seperti itu. Oke Bu, terima kasih telah melakukan diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Dede. Baik Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Dede. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu, saya ingin mendiskusikan nih Bu tentang rubrik penilaian, gitu ya. Kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini itu adalah presence, atau kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Masya Allah, bagus sekali. Kemudian bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi sama Bu Yanti? Kalau secara spesifik itu saya pengen diobservasi itu di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Gitu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Yanti itu apa?
saya ingin Koci itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kayak gitu, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Kalau begitu, izinkan saya mengamati coaching Ibu dengan Koci. Semoga coachingnya berjalan lancar ya, Bu. Amin. Silakan Ibu, saya silakan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini, Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu Yanti, tapi ada sedikit rasa cemas, rasa khawatir dalam diri saya Bu Yanti sebetulnya. Ada apa ini Pak Agus nih? Iya. Kayaknya kemarin kan kita sudah pernah ngobrol. Pak Iya. Agus, apakah masih ada ini masalah dengan siswanya, Pak? Betul, kemarin kan karena baru lewat WA ya kan, Iya. jadi saya kurang puas dengan chat seperti itu Bu Yanti, maka pada hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bu Yanti yang menyempatkan waktunya untuk ketemu dengan saya, bahwa Bu Yanti kan tahu sendiri saya adalah guru kelas 6, guru kelas 6, namun di sisi lain ada beberapa siswa saya Bu Yanti, dari 23 siswa 3 orang itu masih kesulitan Bu Yanti. Ini masih kesulitan sekali dalam memahami konsep matematika, terutama adalah di operasi hitung itu Bu Yanti. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan nih Pak Agus nih, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang ingin kita capai dalam coaching kali ini terkait dengan masalah-masalah tadi yang dialami oleh siswa Bapak nih dalam kesulitan matematika ini? Tentunya saya ingin sebuah solusi Bu Yanti. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, saya itu sudah melakukan beberapa pendekatan tapi kayaknya kurang maksimal. Maka dari itu saya meminta kepada Bu Yanti apa namanya ya, saran supaya nanti permasalahan itu bisa cepat selesai begitu Bu Yanti. Oke, begitu ya. Saya mengerti. Oke. Apakah Pak Agus tadi sudah mencoba pendekatan itu untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan ini? Iya betul Bu, Sudah saya sudah melakukan melakukan ya? pendekatan, mencoba berbagai strategi juga Strateginya Bu apa Yanti. ya yang sudah pernah dilaksanakan? Saya sering itu menggunakan benda konkret atau contoh nyata Bu Yanti. Jadi kan benda tidak hanya konkret, contoh nyata, kita fiksi ya. saja ya, atau diangan-angan saja, juga aktivitas bermain peran atau role playing, kemudian dengan diskusi tanya jawab itu pun sudah. Tapi sepertinya masih ada beberapa siswa yang memang mengalami kesulitan Bu Yanti. Oh, ya. Saya mengerti Pak Gus. Saya senang karena Pak Gus ini sudah mencoba berbagai cara ya. Nah, sekarang bagaimana nih Pak Gus? Pak Gus kan sudah melaksanakan berbagai cara, tetapi melihat siswa-siswanya masih mengalami kesulitan ini, perasaannya Pak Agus ini gimana sih? Iya, yang tadi saya sudah sampaikan tadi di awal, Bu. Saya masih merasa gundah gulana ya, Bu Yanti. Merasa khawatir sekali bagaimana siswa saya ke depan, apalagi ini kelas 6 kan sebentar lagi menghadapi US, menghadapi PTS yang lebih dekat lagi seperti itu. Jadi bagaimana dapat menguasai pelajaran dengan baik dan merasa termotivasi dalam belajar itu, saya masih khawatir belum bisa menyampaikan itu kepada siswa. Oke, itu perasaan yang wajar ya Pak ya. Sepertinya ini memang Pak Agus ini sangat peduli ya dengan perkembangan siswa-siswi. Mudah-mudahan termasuk guru yang peduli. Oke, nah bagaimana nih menurut Pak Agus? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa ini Pak Agus? Iya, jadi karena sekolah saya itu dekat dengan jalan raya, Bu Yanti. Jadi kan banyak kendaraan lalu lalang ya. Mereka itu mudah sekali terganggu dan tidak fokus Bu Yanti ya. Saya juga menyadari bahwa beberapa dari mereka itu memiliki latar belakang yang berbeda ya dalam penguasaan konsep-konsep matematika ini. Saya pernah melakukan tes diagnostik juga kepada mereka, tapi memang hasilnya memang seperti itu. Ada beberapa anak yang kurang gitu. Wah, Agus ini ternyata memiliki pengamatan yang sangat baik ya. Apakah Pak Agus memiliki gagasan atau rencana nih tentang bagaimana ya Pak Agus ini dapat membantu siswa-siswinya lebih lanjut lagi Pak? Saya kira tadi yang matematika. Nanti saya akan memberikan jam tambahan untuk mereka di waktu pulang ya. Juga mungkin juga akan mencari bahan ajar yang lebih variatif lagi supaya menambah wawasan mereka. Saya juga pengen berkomunikasi lebih intens juga dengan orang tua begitu. Itu langkah yang sudah bagus ya Pak Agus ya.
mencari pendekatan yang berbeda dan memberikan perhatian ekstra itu tindakan yang positif ya. Nah, terus bagaimana nih saya bisa membantu Pak Agus dalam hal ini? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meminta saran dari Bu Yanti selain Ya. tadi langkah-langkah yang akan saya terapkan, tapi saya juga pengen masukan juga dari Bu Yanti ini bagaimana apa ya langkah itu bisa terwujud seperti itu, strategi mengajar yang efektif. Bahkan mungkin kalau Bu Yanti ada waktu bisa ikut mengobservasi di kelas pembelajaran saya begitu. Oke, tentu ya. Saya senang untuk membantu Pak Agus. Oke, mari kita jadwalkan saja ya Pak Agus ya observasi kelas dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai strategi yang bisa Pak Agus coba ya. Iya, saya yakin nih dengan kerjasama kita nanti kita dapat membantu siswa-siswa itu mengatasi kesulitan belajar mereka. Oke, Kalau saran saya seperti sekali, itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Satu lagi nih bagus nih. Iya, siap. Apa komitmen Pak Agus untuk mencapai tujuan ini? Tentunya saya akan melaksanakan strategi yang telah kita rencanakan tadi, Bu, sesegera mungkin ya, Bu. Karena tadi yang saya juga sudah utarakan bahwa kelas 6 itu waktunya hanya sedikit, hanya 8 sampai 9 bulan. Kita efektif belajar, maka sesegera mungkin saya harap Bu Yanti bisa ikut mengobservasi di kelas saya supaya saya dapat tambahan masukan seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Pak Agus. Kita akan bekerja sama ya untuk mencapai tujuan ini. Nah, jika Pak Agus memerlukan dukungan atau ada perkembangan lebih lanjut, jangan ragu untuk berbicara dengan saya ya Pak Agus ya. Bu Yanti. Saya akan sering chat Bu Yanti, mudah-mudahan Bu Yanti selalu ada waktu untuk saya. Baiklah Pak Agus, semoga nanti observasi dan diskusi nanti akan memberikan manfaat yang positif bagi siswa-siswa kita. Jangan ragu tadi sekali lagi jangan ragu untuk bertanya jika nanti Pak Agus memiliki pertanyaan yang lain ya sebelum kita bertemu bisa chat saya. Oke, siap. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Sama-sama Saya Pak undur diri. Saya memiliki pandangan ke depan seperti apa. Terima kasih atas pencerahannya nggih. Oke, sama-sama Pak Agus. Sampai jumpa lagi Pak Agus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, Iya Bu Dede. apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu? Apakah indikator pengembangan yang diinginkan sudah tercapai? Saya tadi sudah melakukan pertanyaan dengan coach itu dengan menggunakan alur tirta, sehingga dengan alur tersebut itu coach tadi itu bisa menggali potensi diri dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Oke, baik. Ya. Saya telah menuliskan beberapa catatan di sini Bu. Iya. Kemudian yang pertama nih Bu ya, selama proses coaching Ibu sudah menggunakan alur tirta sehingga memudahkan coach dalam membuat pertanyaan demi pertanyaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan coaching. Kemudian, coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami tentang alur tirta ya Bu, sehingga nanti kalau saya lebih paham itu berarti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, terima kasih telah melakukan diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik. Oh iya, Pak Agus hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya betul, nanti Oh saya iya. akan mengadakan coaching. Nanti ada beberapa rubrik ya yang terkait dengan coaching ini. Saya ingin tanya nih sama Pak Agus, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini Pak Agus? Yang ingin saya kembangkan atau saya munculkan di sini itu presence Bu. Kehadiran penuhnya, kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot. Oke, bagus. Mungkin ada nih bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik itu ingin Pak Agus ingin diobservasi gitu? Oke, nanti saya ingin memberikan pertanyaan berbobot dan juga yang ingin mendengarkan aktif seperti itu. Oke. Dari pengembangan tadi ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya ingin
diinginkan itu apa sih Pak? Jadi Indikatornya. iya, saya ingin coach itu menemukan solusi atau apa jalan keluar dari permasalahan sendiri. Jadi tidak hanya saran dari saya. Jadi ini nanti kalau saya diminta memberikan saran ya saya memberikan. Kalau Iya. tidak ya berarti saya menggali saja apa yang ingin diselesaikan oleh coach sendiri. Oke, kalau begitu izinkan saya mengamati coaching yang dilakukan Ya. panjenengan ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, semoga coachingnya berjalan lancar Pak Amin, amin Bu Yanti. Terima Agus. kasih ya. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat pagi Bu Dede. Iya Pak Agus, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Agus, kabar hari ini baik, cuman saya masih agak gundah gitu loh Pak Agus. Kenapa nih Bu Dede? Iya kan, semalam kita WA-an belum sampai selesai membahas permasalahan saya di kelas Pak Iya, Agus. betul ya. Iya. Oke, dari sini saya ingin tanya dulu. Kan kemarin kita sudah chat WA ya Iya. kan, tapi saya juga belum tahu nih tujuan dari pertanyaan-pertanyaan sharing kita kemarin itu apa. Maka dalam coaching kali ini saya ingin bertanya ke Bu Dede, yang ingin kita capai dalam coaching kali ini itu apa sebetulnya? Iya Pak Agus, jadi seperti yang Pak Agus ketahui bersama kan kayak saya sama Pak Agus kemarin, kan saya punya masalah nih Pak Agus, beberapa siswa saya itu masih ada kesulitan membaca. Jadi tujuan saya ya coaching sekarang sama Pak Agus itu saya ingin tahu gimana sih ya cara saya menghadapi siswa saya yang belum bisa membaca itu Pak Agus, seperti Kalau itu. tidak salah Bu Dede mengajar kelas rendah ya, kelas 1 atau kelas 2? Iya, betul sekali Pak Agus. Saya mengajar kelas rendah, kelas 1. Kelas 1, iya. Jadi oke lah Bu Dede, itu memang permasalahan yang wajar ya Bu Dede. Kalau dari kelas rendah kemudian ada siswa yang kesulitan dalam membaca. Betul. Jadi menurut Bu Dede penyebab dari kesulitan mereka membaca itu apa Bu Dede? Sejauh ini sih ya Pak Gus ya, saya menduga bahwa kesulitan siswa saya itu disebabkan oleh faktor kognitif Pak Gus. Jadi siswa itu mengalami kesulitan membaca teks gitu, memahami teks yang sudah saya sajikan begitu Pak Gus. Bagaimana kalau kita bagaimana kita dapat mengidentifikasi akar penyebab dari kesulitan membaca yang dialami siswa ini, Bu Dede? Jadi mungkin ada beberapa faktor sih ya Pak Gus ya. Kemampuan fonologis itu kayak pemberhandaraan kata, kemudian pemahaman kosakata gitu Pak Gus. Jadi kemampuan menghubungkan kata satu dari kata yang lain itu benar-benar siswa saya masih ada banyak faktor yang kurang gitu Pak Agus. Faktor emosional juga mempengaruhi ya mungkin ya Pak Agus ya. Iya, oke. Dari beberapa faktor itu ya Bu Dede. Iya. Apakah Bu Dede itu pernah memberikan pendampingan khusus untuk mengatasi kesulitan siswa kesulitan membaca tersebut Bu Dede? Baik Pak Agus, pendampingan khusus juga pernah saya lakukan. Jadi seperti membaca secara intensif sudah saya lakukan, kemudian pemberian materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa juga sudah saya lakukan Pak Agus. Oh begitu ya. Iya. Luar biasa sekali Bu Dede. Itu sudah pendampingan yang luar biasa menurut saya Bu Dede. Jadi menurut Bu Dede sendiri, apakah pendampingan yang Anda berikan selama ini itu sudah efektif atau belum? Iya, jadi saya lihat juga dari kemajuan siswa-siswa saya itu yang setelah saya beri pendampingan khusus juga ada kemampuan dari mereka Pak. Jadi mereka sudah agak kemampuan membaca siswa tersebut masih, tetapi saya juga masih ingin meningkatkannya seperti itu Pak. Walaupun ada kemajuannya Bu Dede. Betul, iya. Ingin meningkatkannya juga. Iya. Oke Bu Dede, setelah mengidentifikasi penyebabnya, kira-kira rencana aksi apa yang dapat kita buat untuk membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut? Iya, jadi ini tujuan coaching saya ini Pak Agus juga salah satunya saya ingin merencanakan sebuah aksi mencakup sesi latihan Pak Agus, sesi latihan ya fonologi struktur, kegiatan membaca yang menarik dengan menggunakan kosakata yang sesuai serta pemberian umpan balik seperti itu Pak Agus. Iya. Apa ada saran dari Pak Agus berkaitan dengan rencana saya Pak? Oke. Saran dari saya begini, dari informasi yang Bu Dede jelaskan tadi, saya memiliki beberapa saran ya mungkin untuk Bu Dede, mudah-mudahan bisa diterima Bu Dede ya. Yang pertama itu Bu Dede dapat menggunakan teknologi untuk membantu siswa tersebut dalam membaca, mungkin dengan penggunaan HP atau gawai. Jadi nanti supaya siswa juga tahu bahwa
gawai itu tidak hanya untuk permainan saja, tapi bisa untuk belajar. Bu Betul. Dede juga dapat bekerja sama dengan orang tua Bu Dede ya, Iya. untuk memberikan dukungan di rumah. Jadi lebih komunikasi lebih intens juga dengan orang tua, bahwa kita kan tahu waktu siswa itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jika kita di sekolah sudah melakukan pembelajaran, tapi kalau di rumah itu lost learning atau tidak belajar sama sekali, maka itu tidak akan berpengaruh lebih. Betul ya. Oh, gitu ya Pak Agus. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus atas sarannya. Saya akan berusaha menambahkan kegiatan dengan menerapkan saran-saran dari Pak Agus yang tadi. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu Dede. Tapi satu lagi nih, saya ingin komitmen dari Bu Dede ya. Komitmen yang Bu Dede akan lakukan untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Baik, rencana saya akan melaksanakan sesi latihan Pak Agus, sesi latihan fonologi serta kegiatan membaca yang direncanakan. Sesegera mungkin dengan melibatkan orang tua agar ada pendampingan secara intens seperti itu. Bagus sekali Bu Dede. Kalau cara menjaga komitmen tersebut bagaimana Bu Dede? Bagi cara saya menjaga komitmen saya akan terus memantau perkembangan belajar siswa saya hingga tujuan belajar siswa saya itu tercapai seperti itu. Bagus sekali. Terus dipantau ya Bu Dede, Iya, betul. supaya siswa benar-benar bisa membaca dengan lancar. Iya. Oke Bu Dede, dari percakapan tadi kita, apakah masih ada yang perlu kita bahas lagi? Saya kira cukup Pak Agus. Terima kasih atas waktunya dan berbagai sarannya dari Pak Agus. Ya, sama-sama Bu Dede. Mudah-mudahan coaching kali ini, ya sharing kita kali ini bisa membuahkan hasil dan bisa mengatasi permasalahan Bu Dede dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Dede. Saya cukup sekian Bu Dede, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak Agus. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Oke Pak Agus, tadi sudah selesai ya melakukan coaching. Apa yang sudah dilakukan nih Pak Agus pada saat tadi melakukan coaching? Apakah indikator pengembangan yang diinginkan tadi itu sudah tercapai? Alhamdulillah, sepertinya sudah tercapai, dibuktikan dengan coach yang tadi mengatakan bahwa saya sudah lega sekali ya. Berdiskusi dengan Pak Agus seperti itu, karena saya juga di situ melakukan coaching dengan alur Tirta ya. Seperti kita ketahui bahwa Tirta itu kan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab ya Bu. Sehingga dengan alur tersebut coach itu bisa menggali potensi dirinya sendiri dan menemukan solusi ya, seperti yang direncanakan di awal. Coach menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Oke, luar biasa bagus. Tadi saya telah menuliskan beberapa catatan nih saat tadi mengamati coaching yang dilakukan Pak Agus. Yang pertama nih Pak Agus nih, selama proses coaching itu Pak Agus tadi sudah menggunakan alur Tirta ya, sehingga memudahkan coach dalam membuat pertanyaan demi pertanyaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan coach. Kemudian coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Agus. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru tadi Pak Agus laksanakan? Saya ingin memahami lagi alur Tirta ya Bu. Dan kecakapan untuk bertanya, sehingga coach itu tidak merasa sedang diinterogasi Bu. Luar biasa. Memang benar-benar seperti sharing biasa, seperti dengan friendship ya teman-teman ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya telah melakukan diskusi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga telah mengamati coaching tadi. Sama-sama. Demikian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.